wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati konstitusi dan tak lupa pula rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, kami dari tim Himatul Huda Universitas 19 Berkelaka yang beranggotakan Rida Putri Mustari selaku pembicara pertama yang bertindak sebagai pihak pro, Siti Nurhani Solompi selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak kontra, dan saya Indi Puji Utami selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi pada mosi perdebatan kali ini, yaitu perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan undang-undang pemilu. Dewan Juri yang terhormat, rancangan undang-undang pemilu merupakan salah satu revisi undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas pada tahun 2021 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu aturan yang muncul dalam perubahan undang-undang itu ialah mengenai ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa disebut dengan HTI. Seperti yang diketahui, Kementerian Hukum dan HAM telah menyatakan bahwa HTI telah resmi dibubarkan dan dilarang sejak 19 Juli 2017. Namun, kini aturan terkait ex-HTI dan PKI direncanakan masuk dalam perancangan undang-undang pemilu. Sebagaimana yang terdapat dalam draft rancangan undang-undang pemilu yang diperoleh adanya larangan ikut pemilu bagi ex-anggota HTI dan PKI. Dewan Juri yang terhormat, masyarakat yang semakin demokratis menghendaki adanya partisipasi politik yang terbuka seluas-luasnya. Hal ini merupakan keadaan yang tidak bisa tertolak atau berstatus konvensionis yang dengan sendirinya menggerakkan suatu pembentukan etika politik yang demokratis, yang selanjutnya menjadi stimulus terciptanya sebuah proses demokrasi itu sendiri, yang menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter atau kesetaraan yang secara umum merupakan wujud dan cerminan dari proses demokrasi itu sendiri. Merujuk pada sejarah politik di Indonesia, telah banyak terjadi peristiwa yang sangat mempengaruhi arah dan muatan politis suatu bangsa dan negara. Hal ini seperti yang tertuang dalam rancangan undang-undang pemilu tersebut, bahwa para ex-HTI dan PKI dilarang untuk mengikuti pemilu dan itu termasuk dalam perampasan hak politik seseorang, sehingga menimbulkan pro dan kontra saat ini. Inde detail leges before your omnipotent. Hukum dibuat, jika tidak, maka orang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Putri Mustari, bertindak selaku pihak pro di debat kali ini. Dalam masih perdebatan perampasan hak politik ex-HTI dan PKI dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Pada tahun ini, DPR RI membentuk RUU Pemilu yang dimana terdapat aturan khusus bagi ex-HTI dan PKI dalam rancangan undang-undang tersebut. Dalam rancangan Undang-Undang Pemilu, aturan soal peserta pemilu ini tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu bab 1, peserta pemilu yang mengatur persyaratan pencalonan. Untuk HTI sendiri, tertuang dalam aturan mengenai persyaratan pencalonan yang melarang ex-anggota HTI mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah tertuang dalam pasal 182 ayat 2 huruf JJ, dan untuk PKI di pasal 182 ayat 2 huruf I. Bekas PKI atau orang yang terlibat langsung dalam G30 PKI juga dilarang mengikuti pilpres hingga pilkada. Dewan Juri yang terhormat, HTI dan PKI memang menjadi organisasi terlarang saat ini di Indonesia. Maka dari itu, kita harus memahami apa yang melatar belakangi HTI dan PKI menjadi organisasi terlarang, bahkan tidak dapat ikut serta dalam pemilihan umum. HTI masuk di Indonesia bertujuan mendirikan negara dengan konsep sistem Islam dan mengatakan Pancasila dan sistem demokrasi gagal di Indonesia. Sehingga pada tanggal 19 Juli 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status Badan Hukum Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi pemasyarakatan. Alasan utama mengapa HTI dibubarkan yaitu karena kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sementara Partai Komunis Indonesia atau PKI terbentuk dengan tujuan mendirikan negara dengan sistem komunis dan mencoba mengambil alih paksa negara dengan cara pemberontakan, mengkudeta pemerintahan yang sah sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1926, 1948, dan 1965. Sehingga pada tanggal 5 Juli tahun 1966, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dibentuk. Alasan pembubaran PKI berdasarkan isi keputusan Presiden nomor 1/3/1966 yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan MPRS/25/MPRS/1900 adalah sebagai berikut. Alasan pembubaran PKI berdasarkan isi keputusan Presiden nomor 1/3/1966 yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan MPRS/25/MPRS/1966, yaitu bahwa aksi gelap-gelap itu berupa penyebaran fitnah, hasutan, desas-desus, adu domba, dan usaha penyusunan kekuatan bersenjata yang mengakibatkan terganggunya kembali keamanan rakyat dan ketertiban. Dewan Juri yang terhormat, jika dilihat dari cara menguasai negara antara HTI yang menawarkan sistem Islamnya dan PKI memaksakan sistem komunisnya sangat jauh berbeda, karena HTI dengan cara ingin berkonsolidasi sementara PKI dengan cara mengkudeta. Tetapi tetap saja antara HTI dan PKI sama-sama bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. HTI dengan hukum administrasi yang tertuang dalam pasal 59 ayat 4 huruf C menyebutkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sementara PKI bertentangan dengan hukum pidana. Para ex-HTI dan PKI mau tidak mau harus taat pada aturan tersebut karena dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat 2. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang saya banggakan, saran saya yaitu seharusnya negara dalam artian lembaga eksekutif dan legislatif memberikan perhatian khusus terhadap organisasi terlarang tersebut guna menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia agar kedepannya tidak timbul gerakan-gerakan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga tidak membiarkan paham komunisme dan radikalisme untuk tumbuh subur di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ekum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Lompi sebagai pihak kontra dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu perampasan hak politik ex-HTI dan PKI dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Draft revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas DPR tahun 2021 mengatur larangan bagi ex-anggota HTI dan PKI untuk memilih dan dipilih. Larangan itu berlaku pada seluruh jabatan publik, baik di ranah eksekutif maupun di ranah legislatif. Selama ini, larangan bagi ex-HTI tidak pernah ditulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, melainkan hanya disinggung dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu, yang dimana rancangan Undang-Undang Pemilu ini juga akan mengatur syarat baru untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, di mana calon presiden dan wakil presiden tidak boleh seorang ex-anggota HTI. Hal itu tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu di pasal 311 huruf P, yang bunyinya ialah surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia dari kepolisian. Ada pula pasal yang melarang ex-PKI untuk dipilih dalam pemilu yang ditulis secara gamblang. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak relevan dengan rekonsiliasi yang menjadi tekad nasional bangsa. Selain itu, pasal tersebut telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ormas pada dasarnya tidak memberlakukan sebuah pelarangan, namun hanya bersifat membubarkan secara administratif tanpa adanya pencabutan hak atas politik ex-anggota HTI. Ketentuan dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu tersebut jelas telah melampaui batas.
bahkan melanggar hak politik warga negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan, hal tersebut telah diatur lebih khusus pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dewan Juri yang terhormat, jika rancangan undang-undang ini benar disahkan, pencabutan hak politik bagi HTI dan PKI terbilang berbahaya bagi keberlangsungan politik di tanah air. Karena bisa saja hal ini menjadi bahan para politikus untuk menjegal lawan politiknya agar tidak dapat mengikuti pemilu. Dan lagi pula, undang-undang sudah menjamin setiap warga negara untuk mempunyai hak berpolitik, termasuk dipilih dan memilih. Maka, seharusnya tidak ada larangan atas kebebasan hak-hak sipil dan politik para ex-HTI untuk menjadi calon anggota DPR, bahkan duduk dalam pemerintahan. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga berlaku bagi bekas anggota PKI dan keturunannya yang seharusnya tetap memiliki hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati hukum yang saya banggakan, saran saya yaitu seharusnya pemerintah memperhatikan lebih detail terhadap rancangan undang-undang pemilu ini. Apalagi rancangan undang-undang ini termasuk dalam prolegnas prioritas pada tahun ini agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak mencederai hak-hak warga negara. Sekian dan terima kasih. Audi et alteram partem, hakim mendengar kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati konstitusi dan tamu rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, perkenalkan saya Ingrid Pujutami sebagai pembicara yang akan menyampaikan konklusi dari kedua argumen yang telah disampaikan tadi. Dewan Juri yang terhormat, dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu yang masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2021 mengatur larangan bagi ex-anggota HTI dan PKI untuk memilih dan dipilih. Larangan itu berlaku pada seluruh jabatan publik baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Selama ini larangan bagi ex-HTI tidak pernah ditulis secara tersurat dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, melainkan terdapat di dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu yang dimana rancangan Undang-Undang Pemilu ini juga akan mengatur syarat baru untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, di mana calon presiden dan wakil presiden tidak boleh seorang mantan anggota HTI. Hal itu tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu di pasal 311 huruf P yang bunyinya ialah surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa yang disebut dengan HTI dari kepolisian. Ada pula pasal yang melarang ex-PKI untuk dipilih dalam pemilu yang ditulis secara gamblang. Padahal sebenarnya hal tersebut tidak relevan dengan rekonsiliasi yang menjadi tekad nasional bangsa. Selain itu, pasal tersebut telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ormas pada dasarnya tidak memberlakukan sebuah pelarangan, namun hanya bersifat membubarkan secara administratif tanpa adanya pencabutan hak atas politik ex-anggota HTI. Ketentuan dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilu tersebut jelas telah melampaui batas, bahkan melanggar hak politik warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 1945, yaitu setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan diatur lebih khusus pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang HAM. Jika rancangan undang-undang ini benar disahkan, pencabutan hak politik bagi HTI dan PKI terbilang berbahaya bagi keberlangsungan politik di tanah air. Karena bisa saja hal ini menjadi bahan para politikus untuk menjegal lawan politiknya agar tidak dapat mengikuti pemilu. Dan lagi pula, undang-undang sudah menjamin setiap warga negara mempunyai hak berpolitik termasuk dipilih dan memilih. Maka setiap orang berhak untuk mempergunakan bagian politiknya. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati konstitusi yang saya banggakan,
Saran saya yaitu tidak ada larangan atas kebebasan hak-hak sipil dan politik para ex-HTI dan PKI untuk ikut serta dalam pemilihan umum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Boleh saja hak politik ex-HTI dan PKI direnggut apabila ada putusan yang ingkrah dari pengadilan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.